Selamat pagi teman-teman Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Hari ini saya mau ke kawasan Cawang. Hari ini saya mau mengeksplor atau mencari titik di mana kuburan Belanda yang ada di Cawang. Karena saya mengindikasi dari peta lama kalau di daerah Cawang, tepatnya di Tanjung Sanyang, itu ada sebuah makam Belanda yang masih bisa dilihat. Apa yang masih bisa dilihat atau enggak, ikutin perjalanan Bang Sigit Channel. Hari ini saya bersama teman-teman menuju Cawang, Jakarta Timur. Di sini saya coba menggunakan peta Batavia yang agak muda. Saya kebet peta tahun 1940 untuk Batavia dan sekitarnya. Saya coba bergeser ke ke kawasan Cawang, tepatnya daerah Tanjung Sengiang yang sekarang namanya Tanjung Sanyang. Nah, di situ ini nih terlihat ada tanda salib yang menandakan kalau ini adalah kuburan dari pemilik Lanhuis dengan huruf LH. Di sini nih adalah bangunan Lanhuis. Jadi nggak jauh dari lokasi Lanhuis itu ada kuburan keluarga pemilik Lanhuis. Dan memang pada peta-peta lama masih bisa dilihat beberapa tanda, baik itu kuburan atau objek-objek yang lain. Di sini saya coba meluncur ke kawasan Cawang, Tanjung Sanyang untuk menelusuri mencari lokasi kuburan pemilik Lanhuis. Teman Bang Sigit, saya sekarang kan lagi ada di sebuah bangunan bekas Lanhuis yang ada di Tanjung Sanyang ya, tepatnya di daerah Cawang. Jadi memang kalau kita telusurin dari jalan Dewi Sartika yang ada di depan tadi itu, kalau kita terus turun ke bawah, kita tuh mengarah ke sebuah bangunan Belanda yang kita sebut Lanhuis yang di awal tadi saya ceritain. Nah, sekarang bangunan Lanhuis ini udah ada sebagian menjadi PAUD dan beberapa rumah warga yang menghuni bekas Lanhuis atau rumah tuan tanah Belanda yang ada di Cawang. Tapi saya curiga atau penasaran dengan satu tanda yang ada di dalam peta lama itu berupa tanda salib. Dan kalau di dalam peta-peta lama atau di peta-peta buta Batavia, biasanya kalau tanda salib itu lagi menunjukkan sebuah objek kuburan. Nah, kuburan yang saya maksud adalah kuburan Belanda. Dari Lanhuis atau rumah bekas rumahnya tuan tanah ini, saya mau menelusuri terus turun ke bawah ke bibir kali Sungai Ciliwung dan saya coba ke pemakaman Tanjung Sanyang. Katanya kuburan Belanda pemilik Lanhuis ini beserta istrinya masih ada dan saya coba turun mau cari itu kuburan. Nah, teman-teman Bang Sigit nih, sekarang saya ke depan nih jalan lurus turun sebenarnya. Dari lokasi Lanhuis itu diperkirakan sih kalau dilihat titiknya tuh nggak terlalu dekat dengan bibir kali ya. Saya turun coba ke bawah nih. Banyak juga cerita-cerita yang mistis gitu ya di sekitaran Lanhuis. Tapi memang kalau ditelusurin lagi, Lanhuis Cawang atau Lanhuis Tanjung Sanyang yang sekarang ada di Jalan Teman Harapan tuh memang udah ada sejak sekitar 300 tahun yang lalu ya. Wah, udah lama juga. Nah, ini lokasi saya persis ada di pinggir Kali Ciliwung nih. Nah, ini saya coba lihat dari atas. Ini posisi persis ada di pinggir Kali Ciliwung. Nah, ini apa namanya? Pinggir kali yang bisa dibilang tembusannya itu ke Kalibata.
Cuman kalau lagi musim penghujan nih, banjir kiriman, wah ini air naik nih dari situ nih. Ini banyak sampah di sini, kayaknya berarti ini kalau lagi banjir naik sampai sini air nih. Ada kemungkinan banyaknya peninggalan-peninggalan masa lalu yang udah kependem sama air kali, yang tanahnya tuh udah lama-lama minggir ke daratan. Ini indikator untuk debit air Kali Ciliwung ya. Ini batasnya, ini kalau ini udah di 2 meter ketinggian airnya. Terus ya kalau normalnya kan di bawah ini. Dia mengikuti nih hijau, biru, kuning, merah. Kalau udah sampai di sini, ini udah bahaya nih. Ya ini indikatornya salah satunya di sini dia. Berarti ini sekarang lagi normal ini aliran kalinya. Jadi bisa dibilang daerah sini dulu pemukiman padat nih. Ini kan bekas-bekas rumah-rumah yang permanen lumayan nih, bagus-bagus. Tapi kalau lagi airnya naik, ya udah tuh sampai setinggi itu juga tuh air naik. Nah, lokasi saya sedang berdiri ini nih, saya lagi mau menuju ke sebuah pemakaman yang diduga kuburan Belanda, pemilik dari Lanhuis Cawang yang berada di Jalan Taman Harapan. Nah, ini gang-gang kecil yang ada di belakang Jalan Taman Harapan. Nah, ini kita naik ke atas sampai ke kuburan. Kuburan lewat mana? Kuburan. Oh, kuburan. Ah. Kuburan. Lewat keramat. Iya, lewat mana? Keramat yang ada itu, yang ada apa tuh namanya? Oh, benar. Terus belok. Ada itu. Ada di depan. Ada di depan. Jadi memang jalan menuju ke pemakaman atau kuburan yang diduga masih ada nih kuburan Belanda, melewati gang-gang yang ada di belakang Jalan Taman Harapan. Nah, ini kita turun lagi nih. Gimana jarak? Jalan budi. Iya, lewat sini aja kalau mau explore. Ini airnya ke sini, kalau banjir. Nah, ini kita di bibir kali yang paling atas. Belum sih, belum sampai atas ya. Ciliwung nih. Jadi saya berdiri di Cawang, di seberang Kalibata, Pengadegan. Masih jauhnya.
Nah, itu maksud gue tuh. Itu benar. Iya kan? Iya. Tunggu dulu dia mantapnya dulu. Permisi. Nah, ini saya udah di lokasi kuburan yang orang sini banyak bilang kuburan keramat Tanjung Sanyang. Ini makamnya di atas. Memang agak sedikit miris. Miris apa miring ya? Kalau kuburan miring ya. Tapi agak sedikit mirisnya atau banyak mirisnya ya. Jadi pemakaman ini persis ada di bibir Sungai Ciliwung, dan yang orang banyak bilang makam keramat Tanjung Sanyang yang ini juga persis di bawah dekat dengan TPU atau tempat pembuangan sampah TPS ya, dan juga nggak jauh dari bibir Kali Ciliwung. Teman-teman Bang Sigit Channel, jadi kuburan Belanda yang dilihat dari titik di peta lama itu masih dicari ya. Cuman memang lokasinya itu juga sebenarnya nggak jauh dari kuburan-kuburan yang ada di sini nih. Titiknya tuh pemakaman kampung, pemakaman orang kampung asli sini yang memang udah lama dari dulu. Dan memang agak sedikit sulit sih, atau memang kuburan Belandanya itu emang udah hilang udah lama gitu ya. Nah, jadi pemakaman ini yang diduga itu memang nggak jauh-jauh dari sini tuh ada kuburan Belanda. Sepertinya kita harus cari orang sini yang mesti bisa ditanya nih. Cari Bang Sigit yang paling tua di sini, Bang Sigit. Baru harus Sanyang ya. Gitu, kalau dari cerita kita di Manajiara kayak di kaum aja kalau tua. Kalau Iya. kuburan Belandanya Bang yang Abang pernah denger gitu di mana? Pernah ada nggak? Kalau dulu sih sebelum dibangun di atas sini, di bawah lah. Ada Bel. Oh, di sini nih. Iya, dulu ya. Sebelum begini lah, sebelum banyak rumah dulu Kak. Pernah dengar ada kuburan Belanda di dekat-dekat sini gitu? Iya, karena dulu kan kita masih kecil juga ngeliat makam besar-besar. Oh, Tanahnya gitu. tanah gede ya. Nah, di situ tuh. iya. Tapi udah nggak ada kali ya? Ya udah nggak. Sekarang jadi apa? Saya lagi sama warga sekitar nih yang kelihatannya lagi ada di kuburan. Saya nanya, katanya emang dulu dia pernah ngeliat kayak kuburan tuh bentuknya gede-gede, cuman lokasinya tuh udah jadi rumah warga nih yang di bawah sini nih. Coba kita lihat dari atas sebelah sini nih. Ada kemungkinan Dulu Pak ya, kita ngeliat tahun 85 ya, 86 gitu kan. Ini saya masih kecil. nah, itu dia lagi ngasih tahu lokasi bekas Di situ. kuburannya. Coba kita ke PLN ya. Pas pintu keluarnya Jalan Budi ya. Iya. Iya. Iya, kan dulu kayak di kebun anak tuh kuburan Cina. Kita ke tangan sini. Tadi ya kan? Iya, gardu. Jadi explore kita kali ini memang coba ngubek-ngubek rumah masa depan ya.
Nah, salah satunya yang kita cari memang bekas atau kalau memang ada kuburan Belanda pemilik dari Landhuis Cawang. Memang kalau dari peta lama ini lokasi ini titiknya juga udah ada pemakaman. Ada kemungkinan memang titiknya itu pemakamannya yang orang banyak bilang kuburannya Tanjung Sanyang nih. Siapa ya? Siapa beliau ya, banyak juga simpang siur ceritanya, cuman yang pasti titik ini adalah titik yang ditandain di peta lama. Tiga orang. Ini dari keluarga Dina, dari Honda. Ini gardu ini dulu kuburan bukan? Oh, gardunya sudah ada sejak kapan? Kalau dari yang saya baca kan peta ada lambang dua, pemakaman Muslim dan pemakaman Kristen. Ya. Ini kan saya lagi mengeksplor atau lagi cari nih kuburan orang Belandanya nih. Ya dari ini kan baru analisis saya ya. Jadi memang di dalam data-data bahasa Belandanya itu atau data-data arsip Belandanya itu menyebutkan bahwa si Johannes Hendrikus Blatterman dan keluarganya minimal 3 orang itu dimakamkan di sini. Itu matinya aja paling yang muda itu tahun 1800-an dah. Saya lupa pertengahan 1890 atau 1871 ya. Abad 19. Itu meninggal di sini. Dan kemungkinan besar makamnya adalah di sini. Dan setelah itu yang ada makam muslimnya itu adalah peta tahun 1901. Awal abad 20. Ya, berarti ini adalah awalnya adalah makam Kristen, makam dari keluarganya yang punya Landhuis Rustenburg itu dimakamkan di sini. Ya, dan kemungkinan besar terus berkembang karena makam Belandanya itu tidak terurus. Ya sudah, dilupakan saja. Akhirnya menjadi kemungkinan besar adalah makam berkembang jadi makam Muslim. Kalau dari status kepemilikan tanah atau lahannya berarti ini masih siapa yang punya nih? Sampai akhirnya jadi kayak begini. Ini Atau pemilik Landhuis juga yang punya dulu? Kalau dulu ya, ini dulu ya. tanah ini kan luas sampai batasannya Bidara Cina. Tanjung Lengkong. Ya, benar. Sampai ke sananya itu adalah Cilitan Kecil. Oh ya, nyebrang. Batas ke baratnya adalah Kali Ciliwung. Ya. Batas sananya Kali Baru. Oh, Kali Baru ya. Ya, itu Kali Baru. Itu tanah yang namanya Rustenburg atau yang dimiliki oleh Johannes Hendrikus Blatterman. Jadi teman-teman Bang Sigit, dugaan saya ada kemungkinan benar tadi yang Pak Chan udah terangin, di lokasi ini diduga atau memang ada kemungkinan besar adalah kuburan Belanda pemilik Landhuis Cawang. Itu aja yang bisa saya kasih tahu buat teman-teman Bang Sigit yang ada di mana aja. Terima kasih Pak Chan. Sekarang saya lagi berdiri di posisi Jalan Budi. Dan Jalan Budi ini persisnya tuh sebelah kiri, kita bisa lihat itu nanti kan ke atas tadi ke dalam itu kuburannya dari Tanjung Sanyang. Ada kemungkinan besar lokasi dari bekas kuburan Belanda itu nggak jauh-jauh dari titik ini. Ya sepertinya eksplor kuburan Belanda yang saya cari sampai di sini dulu. Dan saya bisa simpulin dari titik peta lama yang saya lihat dengan lokasi yang sekarang nggak jauh berbeda. Alias disinilah tempat atau kuburan Belanda berada.